Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Silvani dengan NIM 21023106 dari Prodi Pendidikan Sentra Tasik, Fakultas Bahasa dan Seni. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi pendidikan, yaitu yang pertama pengertian. Pengertian dari administrasi pendidikan itu ialah sebuah proses kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan melihat hubungan antar komponen pendidikan sehingga dapat memperbaiki sistem pendidikan dengan menggunakan perangkat pendukung kegiatan dalam pembelajaran. Yang nomor 2 yaitu ada fungsi. Fungsi dari proses administrasi pendidikan itu yang pertama, 1. Perencanaan. Setiap program ataupun konsep memerlukan perencanaan terlebih dahulu. Sebelum melaksanakan perencanaan, cara menghampiri masalah. Dalam menghampiri masalah itu, si perencana membuat atau merumuskan apa saja yang harus dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Nomor 2, pengorganisasian. Merupakan aktivitas penyusun dalam membentuk hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujudnya suatu usaha dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Perorganisasian sebagai fungsi administrasi pendidikan menjadi tugas utama bagi para pemimpin pendidikan. Nomor 3, pengkoordinasian adalah upaya yang dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kesimpang siuran dalam bertindak. Dengan kata lain, koordinasi adalah kegiatan yang membawa manusia, material, ide, dan teknik tujuan ke dalam hubungan yang harmonis dan juga produktif. 4. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu program pendidikan. Aktivitas komunikasi tersebut meliputi penyebabkan dalam pencapaian gagasan dan maksud baik secara tertulis maupun lisan. 5. Pengawasan dalam pelaksanaan program pendidikan tentu harus disertai dengan adanya pengawasan. Proses pengawasan program pendidikan harus dilakukan dengan teliti agar tujuan pendidikan bisa tercapai dengan baik. 6. Pegawai. Fungsi kepegawaian sudah berjalan mulai dari proses perencanaan dan programisasian. Dalam hal ini, administrasi pendidikan mengupayakan agar yang dipilih untuk menduduki jabatan tertentu, yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan dan orang-orang yang memiliki kemampuan sesuai dengan jabatan yang diberikan. 7. Penganggaran adalah penganggaran biaya yang direncanakan yang direalisasikan untuk pencapaian tujuan administrasi pendidikan. 8. Penilaian kegiatan evaluasi yaitu untuk meneliti pengetahuan efektivitas pelaksanaan proses keseluruhan organisasi dalam upaya pencapaian hasil sesuai program yang telah diterapkan dalam kaitannya dalam pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya, ada tujuan administrasi pendidikan. Secara garis besar, tujuan administrasi pendidikan adalah mencapai tujuan dari pendidikan tersebut atau sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Sergio Vervani dan Carver ada 4 tujuan administrasi, diantaranya yaitu efektivitas produksi, efisiensi, kemampuan menyelesaikan diri, dan 4. Kepuasan kerja. Keempat tersebut digunakan sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan sekolah. Contoh, sekolah berfungsi untuk mencapai keaktivitasan produksi, yakni menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum.
Dalam pencapaian tersebut harus diusahakan seefisien mungkin dengan menggunakan kemampuan dana, tenaga, dan seminimal mungkin namun memberikan hasil sebaik mungkin, sehingga lulusan tersebut bisa melanjutkan tingkatan berikutnya dan bisa menyesuaikan diri dengan sekolah yang baru, kemudian menyelesaikan studinya. Mereka dapat bekerja yang layak sehingga mereka mampu mendapatkan pekerjaan yang baik sesuai dengan jurusannya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa tujuan administrasi pendidikan tersebut adalah agar semua upaya dalam memanfaatkan berbagai sumber daya yang bisa dilakukan dengan efektif, efisien dalam pencapaian tujuan nasional. Selain itu, ada pendapat lain menyatakan bahwa administrasi pendidikan itu bertujuan agar yang pertama, tercapainya fleksibilitas dalam proses administrasi pendidikan. Yang nomor 2, bertujuan efisiennya dan efektivitas pelaksanaan administrasi pendidikan. Yang ketiga, terlaksananya konstitusi administrasi pendidikan. 4, terlaksananya pendidikan seumur hidup yang disiplin dan berpedoman pada intelektual kemanusiaan. 4, pentingnya administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan berkaitan dengan segala personel guru, perencanaan, kerjasama, kepemimpinan, kurikulum, dan kesiswaan, dan lain-lainnya. Semuanya dapat berkemungkinan untuk dikelola dengan baik jika terdapat administrasi pendidikan yang baik, kepemimpinannya yang tegas, dan mustahil tercapainya tujuan yang tidak diinginkan. Jika tidak ada administrasi pendidikan yang baik, maka semuanya mustahil berjalan dengan baik. Administrasi pendidikan dapat diartikan semua kegiatan dokumentasikan untuk mencatat kegiatan sekolah agar tersusun rapi dan mudah untuk dibaca. Hal ini dapat dimudahkan untuk mengurus keperluan evaluasi dan monitoring semua kegiatan, juga memudahkan untuk melaporkan kegiatan tertentu. Misalkan, pada administrasi kurikulum tercatat kegiatan absensi kelas, pembagian jam mengajar, guru penilaian rapor, sangatlah penting dilakukan. Kemudian pada pembagian kesiswaan seperti keterlambatan siswa, pelanggaran disiplin, sangat diperlukan untuk mengevaluasi proses perkembangan pribadi siswa. Dari pengertian-pengertian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa administrasi itu merupakan utama manajemen dalam mengatur proses pembelajaran mengajar dengan tertib, sehingga tercapainya suatu tujuan terpenting pada lembaga pendidikan. Dan administrasi pendidikan tidak hanya membahas tentang mencatat keuangan, melainkan bagaimana kita dapat melaksanakan proses organisasi itu sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan secara efektif dan efisien. Yang kelima yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan. Ini merupakan hal-hal yang dapat membantu penyelenggaraan kegiatan pendidikan sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Mengacu pada pengertiannya di atas, berikut ini adalah beberapa bidang penting yang termasuk di dalam ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama, 1. Bidang tata usaha sekolah, organisasi, dan struktur pegawai tata usaha. Yang kedua, ada anggaran belanja, keuangan sekolah. Yang ketiga, ada masalah kepegawaian dan personalia sekolah. Yang keempat, keuangan dan pembukuan. 5. Korespondensi atau surat menyurat. Yang 6, masalah pengangkatan
pemindahan, penempatan, laporan, pengisian, pembukuan dan rapor, dan sebagainya. Yang kedua, di sini ada bidang personalia murid, yaitu yang pertama ada organisasi murid, ada masalah kesejahteraan murid, ada evaluasi kemajuan murid, dan masalah kesejahteraan murid. Dan yang terakhir ada bimbingan dan konseling murid. Yang nomor 3, di sini ada bidang personalia guru, yaitu yang pertama pengangkatan dan penempatan guru. Yang keduanya organisasi personal guru. Yang ketiga masalah kepegawaian. Yang keempat masalah kondisi dan evaluasi kemajuan guru. Yang kelima refreshing dan upgrading guru. Yang keempat ada bidang pengawasan. Yang pertama upaya peningkatan semangat guru dan pegawai tata usaha. Yang nomor 2, mengupayakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, dan pegawai tata usaha sekolah. Yang ketiga, mengupayakan dan membuat pedoman cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan dan mengajarkan yang terbaik. 4, upaya untuk meningkatkan mutu dan pengalaman guru. Yang nomor 5, di sini ada bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Yang pertama, berpedoman pada penerapan kurikulum sekolah dalam upaya pencapaian dasar-dasar tujuan pendidikan dan pengajaran. Nomor 2, melaksanakan organisasi kurikulum beserta metode-metodenya sesuai dengan pembaharuannya pendidikan dan lingkungan masyarakat.